dia selama hamil tuh si anak nggak ketahuan kalau hamil. Sosok Dr. Sumi Hastri Purwanti mungkin masih asing bagi Anda, namun tidak bagi dunia forensik Indonesia. Selama 25 tahun, Dr. Hastri kerap terlibat dalam proses identifikasi dan otopsi korban kasus kriminal dan kecelakaan. Sumi Hastri menjadi poluan pertama di Asia yang bergelar dokter forensik. Melalui otopsi, ia bisa mengetahui waktu penyebab kematian korban meninggal dunia. Salah satu kasus kematian yang ia analisis adalah pembunuhan ibu dan anak di Subang pada tahun 2021 lalu. Penyelidikan kasus ini pun memakan waktu hingga 2 tahun lamanya. Bagaimana perjalanan karir dokter dalam menangani kasus-kasus kematian hingga yang tak wajar sekalipun? Kembali lagi bersama saya Tiffany Raitama di Talk is Fun. Kalau kita berbicara mengenai dunia forensik, bisa dibilang ini penuh tanda tanya karena dibutuhkan bukti fisik serta analisis ilmiah untuk dapat memecahkan atau menginvestigasi sebuah kasus. Begitu juga tamu saya atau narasumber di Talk is Fun kali ini yang sudah 25 tahun ya yang berada di dunia forensik gitu, banyak sekali memecahkan kasus-kasus kriminal gitu ya, kepekaan atau pesan-pesan juga dari kondisi jenazah yang bisa mengarahkan dengan terpecahkannya sebuah kasus kriminal atau crime. Sudah hadir di Talk is Fun kali ini ada Dr. Hastri Purwanti. Dokter, apa kabar? Deg-degan ya kita kalau ketemu dokter forensik ya. Dok, 25 tahun betul ya dok ya? Sudah menjadi dokter forensik. Apa yang membuat dokter awal mulanya tertarik atau bisa lebih mendalami dunia forensik? Ya itu pas ditempatkan pertama di Polrestabes Semarang, terus diajak ke TKP yang ada orang meninggal diduga meninggal tidak wajar, diduga bunuh diri, tapi ternyata setelah kita periksa seharian, terus kita buktikan itu pembunuhan. Oke, ketika ada satu kasus misalkan dengan bunuh diri atau ada kasus kecelakaan, pembunuhan, bagaimana proses pendalaman pertama atau di investigasi tahap awalnya? Karena kan pastikan itu berbeda-beda, apakah memang setiap ada kasus kematian ini memang selalu... Ya beda-beda, nanti jadi satu mata pelajaran kuliah forensik kalau jelaskan di sini. Beda, memang jelas beda dari luka-lukanya, dari keadaan awalnya, dari bentuk luka, terus ya tanda-tanda perlawanan di tubuhnya atau irisan atau tusukan atau mungkin juga digantung atau tergantung atau gantung diri atau dijerat dulu, dibakar dulu atau ditenggelamkan, sudah nggak sadar ditenggelamkan atau mau ditenggelam, itu seperti itu. Karena di kedokteran forensik memang kita hanya membuktikan tuh apakah dia memang korban pembunuhan, bunuh diri atau eksiden. Nggak takut ya dok? Enggak. Nanti kalau saya kasih kuliah di sini malah kasih pelajaran pada penjahat nanti. Tapi dari pertama tahu dengan risiko itu bahwa ya akan ada bedah otopsi dan segala macam. Ya pasti, karena untuk memastikan tadi waktu, cara, mekanisme sama sebab kematian kita harus periksa luar dan dalam atau nama lainnya otopsi. Karena pada takut masyarakat sebut kata-kata otopsi, saya selalu bilang periksa luar dan dalam lengkap. Itu aja. Oke. Proses yang paling saya bilang paling kritis dalam identifikasi korban tuh apa dok? Proses kritisnya ya waktu kematian, semakin lama dia akan semakin sulit teridentifikasi karena berburu sama waktu kematian. Jadi cold case-nya itu biasanya kurang dari 10 jam, itu biasanya apapun yang di tubuhnya masih bagus, jelas tuh bisa kita periksa atau kita identifikasi. Tapi bila lebih ya tetap ada kemudahan bagi saya karena kita periksa lab yang lain-lain dengan teman-teman penyidik, kita olah TKP bersama. Bisa saling support itu. Apa yang ditemukan di TKP, apa yang kita temukan di tubuh jenazah, bahkan juga keterangan para saksi karena harus tahu pasti penyidik ini waktu kematian karena berhubungan dengan alibi juga. Mungkinkah saksi yang ada di situ biasanya dia kadang pelaku. Banyak kasus-kasus viral itu kan
Selama menjadi dokter forensik, apakah insting itu juga diperlukan, Dok? Ya pasti itu kayaknya Intuisi, mengikutin aja sih, mengikutin sendiri karena kita mungkin berhubungan dengan apa ya, tubuh jenazah yang katanya masih baru meninggal, arwahnya masih di sekitar situ, dan mungkin dia juga minta bantuan yang tidak kita tahu ya. Jadi ada kayak institusi atau indra keenam ya untuk mengarah ke situ, walaupun kita pasti cari yang saintifik atau ilmiah yang pasti base-nya tetap itu, ya, betul. penyidik biar bisa terus kasusnya kan. Kalau di proses pengadilan kan barang buktinya tuh yang dituangkan dalam visum et repertum termasuk hasil labnya bisa kita majukan ke yang mulia, hakim, ke JPU, ke pembela mereka. Jadi kita bisa berargumen. Kalau saya sering memberi kuliah malah di pengadilan, karena kan nggak mungkin barang bukti berupa jenazah dibawa pengadilan kan. Iya. Ya. Jadi dituangkan dalam visum itu. Salah satu yang mungkin juga relate adalah terkait dengan otopsi. Di beberapa kasus kejahatan, banyak keluarga yang juga menolak untuk pemeriksaan otopsi. Mungkin dokter mungkin bisa lebih dijelaskan lagi, dielaborasi lagi, mengapa pentingnya pemeriksaan forensik dan juga otopsi pada sebuah kasus kejahatan. Walaupun memang itu adalah hak dari keluarga ya, Dok ya. Sebenarnya keluarga itu hanya diberitahu aja kita izin. Undang-undangnya itu penyidik berhak meminta otopsi. Karena ada pasalnya juga yang menghalang-halangi penyidikan akan dipidana. Dan otopsi kan salah satu tindakan penyidikan juga untuk mengungkap apa yang terjadi pada tubuh ini. Jadi ya sebaiknya memang masyarakat mengerti pentingnya otopsi karena akan membuat jelas nih kasusnya tadi untuk berburu waktu kematian, terus cara mekanisme mungkin senjatanya diumpetin atau dihilangin seperti itu. Kalau kita sudah langsung kerjakan otopsi kan kita bisa tahu dari lukanya ternyata jenis senjatanya apa, bentuk jenazahnya apa, dan terakhir sebab kematian. Dan itu sangat-sangat membantu teman-teman penyidik karena kasusnya jadi jelas dan orang yang lapor, mungkin orang yang jadi saksi itu malah ternyata pelaku. Karena kan kita bisa cari coba jam segini siapa yang ada di situ, jam kalau di CCTV. Kalau nggak ada kan kita fokus ke tubuh jenazah ini. Itu sangat-sangat penting dan disitulah kita bisa menjelaskan yang pasti sebab kematian karena nanti untuk jatuhnya hukuman di peradilan. Kalau nggak diotopsi kan nggak tahu sebab kematiannya. Iya. Bisa lepas pelakunya. Betul. Sebagai dokter forensik pernah merasa mungkin overwhelmed berpuluh-puluh tahun ya berhadapan dengan beragam banyak kasus gitu ya, sehingga mungkin secara psikologis itu akan berdampak. Ada rasa seperti itu nggak sih, Dok? Atau mungkin menjadi skeptis dengan ada sih, makanya kemarin kan saya ikut bantu korban bencana juga di Sumut. Ya udah, kan saya juga berhubungan dengan pengungsi dengan jenazah ya. Ya sudah, saya karena udah janjian di sini Selasa ya, Senin pulang. Ya butuh healing juga, tapi tetap saya nanti minggu depan mungkin ke Aceh kan, Tamiang, karena mungkin banyak jenazah ditemukan karena mulai kering, mulai dibuka jalannya kan, takut yang tertimbun-timbun itu. Dan ya bagi saya itu mungkin karena panggilan hati ya, jadi nggak pernah merasa overwhelmed gitu ya. Nggak juga sih, karena saya cuman ya mungkin cukup istirahat, tidur, ketemu keluarga atau teman-teman, ya sudah selesai. Nggak terus kepikiran gitu, terus mengganggu. Kalau mengganggu nanti saya konsul psikiater. Enggak sih. Dan ada batasan waktu nggak sih, Dok? Misalkan untuk paling lama kasus yang pernah dipecahkan atau dikerjakan tuh? Banyak ya, sampai ada yang 2 tahun. Sampai 2 tahun? Ya banyak juga. Ya, yang viral waktu dari kasus Subang itu kan sampai 2 tahun loh. Akhirnya terpecahkan juga. Dan rata-rata itu kalau kasusnya segera kita otopsi sih biasanya cepat terungkap. Jadi memang kunci utamanya adalah pembukanya tadi otopsi itu ya? Makanya saya kadang
tidak menolak rekan-rekan media ngajak saya bicara di media, di podcast atau dimanapun ya untuk edukasi ke masyarakat sih tujuannya supaya jelas gitu loh. Jadi ya malah di undang-undang itu kan yang minta otopsi penyidik ya Polri. Betul. Nah saya inginkan malah masyarakat harusnya minta, tapi tetap kepada polisi yang minta ke kita tertulis. Gitu. Jadi tidak ragu lagi, penyidik juga akan senang kan selama ini penyidik yang minta warga nggak boleh menghalang-halangi gitu. Makanya saya sering edukasi biar warga yang minta ke polisi ke dokter forensik, jadi lebih enak. Baik, terima kasih dokter sudah hadir di CNN Indonesia kali ini. Atas ya, waktunya. Nanti mungkin di lain waktu kita bisa buka diskusi mungkin sama teman-teman media lainnya ya dok. Oh, iya, terkait dengan ini supaya mungkin masyarakat lebih tersosialisasi dan juga teredukasi lagi soal forensik dan juga otopsi ini. Terima kasih dokter Hastri sudah hadir hari ini dan usai jeda kita masih akan kembali tetaplah bersama kami di Talk is Fun.